Hai guys, ketemu lagi sama aku Rizka Dila. Olivier Giroud dan Kylian Mbappe berhasil mencatatkan berbagai rekor dan mengantarkan Prancis lolos ke babak perempat final. Sementara itu timnas Inggris akan berhadapan dengan Prancis di perempat final setelah mampu mengalahkan Senegal 3-0. Nah, sebelum masuk ke berita utama, Cetak Gol Harian edisi spesial Piala Dunia akan mengurutkan berita secara kronologi lengkap tentang apa yang terjadi dalam 24 jam terakhir. Jadi kamu nggak bakal ketinggalan berita dan momen-momen selama Piala Dunia. Kita mulai di pertandingan jam 11 nih guys, ada timnas Prancis yang dipastikan lolos ke babak perempat final setelah mengalahkan Polandia 3-1. Nah, di laga ini juga ada Jules Koundé yang mengenakan kalung emas dan anehnya ketika dicopot, Prancis justru berhasil mencetak gol. Wah, apakah kalung ini membawa kesialan guys? Jangan lupa juga untuk like dan subscribe agar kamu nggak ketinggalan informasi bola terupdate setiap harinya. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Timnas Prancis bertanding menghadapi Polandia di babak 16 besar Piala Dunia. Bertanding di Altu Mama Stadium, skuad Ayam Jantan mengakhiri laga dengan kemenangan 3-1. 3 gol Prancis dicetak lewat brace dari Olivier Giroud dan brace dari Kylian Mbappe di menit ke-74 dan 91. Sedangkan Polandia cuma bisa membalas 1 gol melalui penalti dari Robert Lewandowski. Dengan hasil tersebut membuat Prancis menjadi tim ketiga yang dipastikan lolos ke babak perempat final. Ada momen menarik yang luput dari sorotan di babak 16 besar yang mempertemukan Prancis dan Polandia. Momen unik ini terjadi kepada bek tengah skuad Le Bleu yakni Jules Koundé. Sebelum bertanding, Koundé justru terlihat mengenakan kalung emas. Uniknya wasit yang memimpin pertandingan baru menyadarinya setelah 40 menit lamanya. Anehnya seusai melepas kalung, Prancis justru berhasil mencetak gol. Dalam peraturan FIFA, para pemain memang dilarang untuk mengenakan kalung atau aksesoris lainnya. Olivier Giroud tampil gemilang pada babak 16 besar Piala Dunia menghadapi Polandia. Pada laga tersebut, bomber AC Milan ini mencetak 1 gol di menit ke-44 pertandingan. Sebenarnya Giroud sempat mencetak gol kedua di menit ke-57 pertandingan. Sayangnya gol bicycle kick Giroud itu justru dianulir oleh wasit yang memimpin pertandingan. Wasit menganggap kalau sebelum gol itu terjadi ada pelanggaran terlebih dahulu. Pelanggaran itu dilakukan saat Raphael Varane berduel dengan sang kiper Wojciech Szczesny. Kylian Mbappe menjadi bintang kemenangan timnas Prancis di laga menghadapi Polandia kemarin malam. Pada laga itu Mbappe berhasil mencetak 2 gol sekaligus. Tambahan 2 golnya itu membuat Mbappe menjadi pemain Prancis pertama yang sukses mencetak minimal 4 gol dalam 2 edisi Piala Dunia secara berturut-turut. Gak cuma itu, Mbappe yang mencetak 9 gol di Piala Dunia juga mampu menyamai torehan Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Selain itu dia juga melampaui torehan dari Pelé dan Maradona. Olivier Giroud berhasil membawa timnas Prancis meraih kemenangan atas Polandia. Saat itu dirinya berhasil mencetak 1 gol pada menit ke-44 pertandingan. Dengan tambahan 1 golnya itu membuat Giroud resmi menjadi pencetak gol terbanyak dalam sejarah Prancis. Kini pemain AC Milan itu telah mencetak 52 gol dari 117 pertandingan. Itu artinya dia mampu melewati torehan gol dari Thierry Henry yang mencetak 1 gol lebih sedikit. Sayangnya banyak yang menganggap Giroud sebagai striker underrated. Oke guys, kita masuk ke sesi konferensi pers di pertandingan Prancis dan Polandia. Ada Didier Deschamps yang memberikan pujian kepada Kylian Mbappe yang berhasil mencatatkan berbagai rekor apik. Sedangkan pelatih Polandia yakni Cesar Michniewicz tetap mengapresiasi pemain yang sudah bekerja keras di atas lapangan. Pelatih timnas Prancis yakni Didier Deschamps memberikan komentar pasca skuad Le Bleu lolos ke perempat final. Deschamps memuji penampilan Kylian Mbappe di laga tersebut. Dalam sesi konferensi persnya, Deschamps bilang kalau ini bukan partai yang mudah. Beruntung dirinya mengubah strategi dengan memanfaatkan kemampuan yang dimiliki Kylian Mbappe. Dia menilai Mbappe adalah pemain yang bisa memecah kebuntuan. Saat ini Mbappe telah mencetak 9 gol dan terpaut 1 gol dari Thomas Muller sebagai top skor Piala Dunia sepanjang sejarah. Timnas Polandia menelan kekalahan atas timnas Prancis di babak 16 besar Piala Dunia. Kekalahan ini membuat pelatih Polandia Cesar Michniewicz merasa kecewa. Walaupun begitu, kekalahan ini tetap memberikan dampak positif untuk skuad The Reds White. Pasalnya ini merupakan pertama kalinya mereka lolos ke babak gugur sejak tahun 1986 lalu. Pada Piala Dunia tersebut, skuad The Reds White berhasil dikalahkan Brazil dengan skor telak 4-0.
Sementara itu Michniewicz belum berbicara terkait masa depannya di Polandia. Di pertandingan yang berselesai jam 3 dini hari tadi guys, ada timnas Inggris yang dipastikan lolos ke babak perempat final setelah mengalahkan Senegal dengan skor 3-0. Pada laga ini juga Harry Kane dan Jude Bellingham mencatatkan beberapa rekor. Penasaran apa aja rekornya? Tonton sampai selesai. Timnas Inggris melanjutkan tren positifnya di babak 16 besar Piala Dunia. Di laga tersebut Harry Kane dan kawan-kawan melibas Senegal dengan keunggulan 3 gol tanpa balas. 3 gol timnas Inggris dicetak lewat Jordan Henderson, Harry Kane dan Bukayo Saka. Sampai peluit panjang dibunyikan, Senegal gagal melesakkan satu pun gol balasan. Kemenangan ini membuat Inggris menjadi tim keempat yang dipastikan lolos ke perempat final. Skuad The Three Lions akan berhadapan dengan Prancis yang sebelumnya sudah dipastikan lolos. Jude Bellingham menjadi pemain paling disorot pada perhelatan Piala Dunia Qatar kali ini. Sebab gelandang muda timnas Inggris ini mencatatkan rekor apik di laga kontra Senegal. Bellingham menjadi pertama yang mencetak gol dan assist di Piala Dunia sebelum menginjak usia 20 tahun. Dia bahkan hampir setara dengan pencapaian Lionel Messi di Piala Dunia tahun 2006 lalu. Sebelumnya Bellingham berhasil mencetak gol perdananya di Piala Dunia pada laga menghadapi Iran. Sedangkan satu asisnya itu berhasil dia catatkan di laga kontra Senegal. Penyerang timnas Inggris yakni Harry Kane mencetak 1 gol di laga menghadapi Senegal dini hari tadi. Ini merupakan gol perdana Kane di Piala Dunia tahun 2022. Tambahan 1 golnya ini juga membuat Kane telah mencetak 7 gol di ajang Piala Dunia. Selain itu, bomber Tottenham Hotspur ini juga telah mencetak 4 gol di ajang Piala Euro. Dengan torehan menterengnya itu, Kane mampu melewati catatan dari legenda timnas Inggris Gary Lineker. Sejauh ini Lineker baru mencetak 10 gol baik di Piala Dunia maupun Piala Euro. Kita lanjut di momen pertandingan Inggris dan Prancis, ada Jordan Henderson yang tatap-tatapan dengan Jude Bellingham. Timnas Inggris berhasil meraih kemenangan pada babak 16 besar Piala Dunia melawan Senegal. The Three Lions berhasil mengalahkan Senegal dengan 3 gol tanpa balas. Jordan Henderson menjadi pencetak gol pertama bagi skuad The Three Lions. Menariknya, setelah mencetak gol, Jordan Henderson melakukan selebrasi yang cukup aneh. Saat itu dirinya terlihat saling bertatap-tatapan dengan Jude Bellingham. Torehan 1 golnya ini membuat dirinya membuktikan diri setelah sebelumnya dipertanyakan. Setelah berhasil memastikan lolos ke babak perempat final, timnas Inggris akan berhadapan dengan Prancis yang sebelumnya terlebih dulu mengalahkan Polandia. Kedua tim tercatat sudah bertemu sebanyak 31 kali. Menariknya, Inggris tampil dominan dengan mencetak 17 kemenangan, sedangkan Prancis cuma meraih 9 kemenangan saja. Akan tapi dalam 8 pertandingan terakhir, Prancis justru lebih tampil mendominasi. Dalam 8 pertandingan itu, skuad The Three Lions cuma mencatatkan 1 kemenangan saja. Guys, kita masuk ke persiapan untuk laga malam nanti. Ada pelatih timnas Jepang yakni Hajime Moriyasu yang gak mau berharap banyak di laga menghadapi Kroasia. Sebaliknya pelatih Kroasia yakni Zlatko Dalic gak mau meremehkan Jepang yang bisa tampil mengejutkan. Pelatih timnas Jepang Hajime Moriyasu memberikan komentar menjelang babak 16 besar Piala Dunia menghadapi Kroasia. Alasannya karena anak asuh Zlatko Dalic ini merupakan tim yang sangat kuat. Oleh sebab itu dirinya pun telah memiliki formasi bertahan untuk mengatasi berbagai serangan Kroasia. Tetapi walaupun begitu, Moriyasu juga berharap anak asuhnya bisa menguasai bola dengan baik. Pasalnya dia menginginkan kalau para pemainnya bisa mencetak banyak gol. Timnas Kroasia akan melakoni babak 16 besar Piala Dunia menghadapi timnas Jepang. Sang pelatih Zlatko Dalic ingin meremehkan Jepang yang datang sebagai tim kuda hitam. Dalic mengatakan kalau Jepang sama sekali bukanlah lawan yang mudah. Apalagi pada babak akhir penyisihan, skuad Samurai Biru berhasil mengalahkan tim nasional Spanyol. Selain itu, sang kapten Luka Modric juga mengatakan kalau mereka akan menjalani laga yang sulit. Namun dia menegaskan akan meraih kemenangan pada laga tersebut. Ada laga yang menarik yang mempertemukan dua tim kuda hitam di babak 16 besar kali ini. Laga menarik yang dimaksud yakni timnas Jepang berhadapan dengan Kroasia. Kalau dilihat dari rekor pertemuannya, kedua tim relatif cukup berimbang. Mereka sudah bertemu sebanyak 3 kali di mana masing-masing meraih 1 kemenangan dan 1 hasil imbang. Di sisi lain, pada laga kali ini Jepang akan menurunkan formasi andalan yakni 3-4-3. Sedangkan Kroasia masih dengan skema sebelumnya dengan menurunkan formasi 4-3-3.
Lanjut di persiapan untuk laga dini hari nanti ada pelatih Brazil yakni Tite yang mengisyaratkan kalau Neymar bakal tampil di babak 16 besar. Selanjutnya ada pelatih Korea Selatan yakni Paulo Bento yang marah-marah dan mengkritik jadwal Piala Dunia. Penasaran seperti apa ceritanya? Simak ulasannya sampai tuntas. Timnas Brazil akan menjalani babak 16 besar Piala Dunia menghadapi Korea Selatan. Sang pelatih Tite menyebut kalau skuad negeri ginseng merupakan tim yang agresif. Hasilnya dia menegaskan kepada pemain agar nggak membuat kesalahan saat bertanding. Sementara itu pada laga kali ini Brazil nggak akan diperkuat oleh Gabriel Jesus dan Alex Telles. Pasalnya kedua pemain tersebut saat ini dikabarkan mengalami cedera. Di sisi lain Neymar Junior berpeluang tampil setelah mengalami cedera sejak laga pertama. Menjelang laga menghadapi Brazil, pelatih timnas Korea Selatan yakni Paulo Bento mengkritik keras jadwal pertandingan. Dia menyebut kalau jadwal itu nggak adil untuk para pemain. Pasalnya mereka kembali bertanding setelah 72 jam tampil di babak penyisihan grup. Sementara itu Bento bilang kalau laga menghadapi Brazil adalah laga yang sangat berat. Dia menilai kalau skuad negeri Samba merupakan salah satu tim yang difavoritkan untuk juara. Apalagi anak asuh Tite ini lolos ke babak 16 besar sebagai juara grup G. Timnas Brazil akan melakoni babak 16 besar Piala Dunia menghadapi Korea Selatan. Menariknya pada laga ini skuad Selecao diprediksi akan lebih mendominasi permainan. Dalam rekor pertemuannya, kedua tim sudah pernah bertemu sebanyak 7 pertandingan. Dari 7 pertandingan tersebut, skuad Selecao memenangkan 6 laga di antaranya. Sedangkan Korea Selatan cuma mampu meraih 1 kemenangan di tahun 1999. Akan tapi skuad Taeguk Warriors akan tampil beda di mana banyak pemain Brazil yang mengalami cedera. Kita masuk ke kabar klub, ada Juventus yang siap menampung Edouard Mendy yang saat ini jarang mendapat menit bermain di Chelsea. Masih dari seputaran rumor transfer, ada AC Milan yang mulai bernegosiasi dengan Marco Sportiello. Edouard Mendy dilaporkan akan hengkang dari Chelsea pada musim panas mendatang. Pasalnya sang pelatih Graham Potter lebih mempercayakan Kepa Arrizabalaga sebagai kiper utama. Menurut laporan dari Football London, kiper Senegal ini tengah diminati oleh raksasa Serie A yakni Juventus. Mereka membutuhkan kiper baru karena kontrak Wojciech Szczesny akan segera berakhir. Kabarnya The Blues baru akan melepas Mendy dengan klausul sebesar 40 juta euro. Kabarnya harga tersebut masih bisa turun karena saat ini Bianconeri sedang bernegosiasi. AC Milan dilaporkan tengah bernegosiasi dengan salah satu kiper Atalanta yakni Marco Sportiello. Kabarnya skuad Rossoneri telah hampir menyepakati transfer tersebut. Menurut laporan dari Fabrizio Romano, kesepakatan itu akan berlaku pada bursa transfer musim panas mendatang. Kiper muda berpaspor Italia itu didatangkan sebagai kiper lapis kedua. Sebab kiper cadangan mereka yakni Kyprian Tatarusanu akan hengkang dari klub. Sementara itu AC Milan tetap menjadikan Mike Maignan sebagai kiper utama mereka. Harry Maguire mempertimbangkan hengkang dari Manchester United untuk menambah jam terbangnya. Di kabar penutup masih dari skuad The Red Devil, ada fans Manchester United yang mengajukan beberapa tuntutan kepada calon pemilik baru. Wah, kira-kira apa aja ya guys tuntutannya? Manchester United berpeluang bakal ditinggal oleh salah satu bek tengah andalan mereka yakni Harry Maguire. Kabarnya bek timnas Inggris ini bakal cabut dari Old Trafford di musim panas mendatang. Alasannya karena sang pelatih Erik ten Hag jarang memberikan jam terbang kepadanya. Sebelumnya pelatih timnas Inggris yakni Gareth Southgate sudah memperingatinya untuk cabut. Pasalnya Southgate nggak akan memboyong Maguire di Piala Euro 2024 seandainya dirinya jarang mendapat menit bermain. Kabarnya Chelsea menjadi salah satu destinasi terkuat Maguire selanjutnya. Sekelompok fans Manchester United telah membuat daftar tuntutan kepada calon pemilik baru. Para supporter tersebut setidaknya mengajukan 5 poin bagi calon investor The Red Devil. Pertama, mereka menuntut pemilik baru untuk mau mengembangkan tim muda maupun putri. Kedua, para fans meminta untuk membenahi berbagai infrastruktur klub. Yang ketiga, mereka meminta Setan Merah untuk berkomitmen bergabung ke kompetisi tandingan seperti Liga Super Eropa. Lalu yang keempat, mereka meminta pemilik baru untuk melunasi hutang-hutang klub. Dan yang terakhir, para fans meminta pemilik baru untuk membagi saham dengan mereka. Kabarnya kandidat kuat pemilik baru Setan Merah adalah orang terkaya di Inggris yakni Sir John Ratcliffe. Hansi Flick banyak mendapat desakan untuk mundur dari jabatannya sebagai pelatih timnas Jerman. Hal ini merupakan buntut dari kegagalan skuad Der Panzer di Piala Dunia 2022.
Seperti diketahui di Piala Dunia Qatar kali ini, Thomas Muller dan kawan-kawan harus tersingkir dari fase grup. Menurut kabar, Jurgen Klopp menjadi kandidat kuat pengganti Hansi Flick seandainya bakal dipecat. Akan tapi agen Klopp bernama Mark Koksika membantah kabar tersebut. Dia menyebut kalau Klopp masih terikat kontrak di Liverpool sampai tahun 2026. Legenda timnas Brazil yakni Pelé mendapat perawatan intensif setelah didiagnosis mengalami kanker usus. Hasilnya banyak fans yang menunggu kabar terbaru dari sang legenda. Lewat Instagram pribadinya, Pelé menyampaikan dia berterima kasih kepada para fans yang selama ini mendukungnya. Pelé pun meminta mereka untuk tetap tenang dan berpikir positif. Selain itu, Pelé juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim medis. Kabarnya kondisi pria berusia 82 tahun ini sudah lebih stabil dari hari-hari sebelumnya. Elkan Bagot dikabarkan mengalami cedera saat membela Gillingham FC. Saat itu Gillingham FC bertanding menghadapi sang tamunya yakni Salford City. Pada laga tersebut Gillingham harus mengakui keunggulan Salford FC dengan keunggulan 3 gol tanpa balas. Kabarnya bek timnas Indonesia ini mengalami cedera di bagian kepala. Akibatnya dia pun ditarik keluar pada menit 83 dan digantikan oleh Stuart O'Keefe. Cederanya Bagot ini menjadi kabar buruk bagi Indonesia mengingat Piala AFF sebentar lagi akan digelar. Guys, kita masuk ke baca komentar ini dari Shala Japanta 2116. Kalah menang tetap di hati Argentina. Iya guys, jangan lupa juga dukung ya nanti malam untuk negara-negara Asia yang berlaga. Nah buat kalian yang komen mau dibacain juga bisa komen di bawah. Sampai jumpa.